최소한 20일 동안 손발을 맞추고 훈련했기 때문에 경기력이나 모든 게 너무 더 좋았고. Penampakan formasi timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain grade A tambahan. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampakan formasi timnas Indonesia jika diperkuat 6 pemain grade A tambahan. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di ambang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah berhasil mengalahkan timnas Vietnam dalam 2 pertandingan terakhir. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Garuda, hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 pertandingan sisa melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 untuk memastikan tempat mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga ini, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya untuk merebut 6 slot ke Piala Dunia 2026. 18 negara tersebut akan dibagi menjadi 3 grup, dengan masing-masing grup berisi 6 negara. Tim yang finish di posisi pertama dan kedua dari grup A, B, dan C akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan Qatar, Timnas Indonesia memerlukan tambahan kekuatan. Tambahan kekuatan yang dimaksud adalah pemain-pemain keturunan grade A. Ada 6 pemain keturunan grade A yang sedang diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. 6 pemain tersebut adalah Martin Paes, Mees Hilgers, Kevin Dix, Jairo Riedewald, Kelvin Verdong, dan Ulla Romeni. Proses naturalisasi Martin sedang dalam pembahasan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sementara Kelvin Verdong telah menyatakan kesediaannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Untuk Mees Hilgers, Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Ulla Romeni, diharapkan PSSI dapat bekerja sama dengan mereka dan menyelesaikan proses naturalisasi sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada September 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Jujur Mimin sudah tidak sabar nonton Timnas dengan full squad kayak gini. Pokoknya tiket Piala Dunia 2026 harga mati. Ayo PSSI kebut semua proses naturalisasi. Pastikan pas dimulainya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia semua sudah siap bermain. Jangan ada drama-drama. Bravo Erick Thohir. Bravo ST. Bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Jika ke-6 pemain tersebut bergabung dengan Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki lebih banyak pilihan dalam formasi 3-4-3 yang menjadi andalannya. Dalam formasi ini, Martin Paes akan menjadi penjaga gawang utama, sementara Jay Idzes, Mees Hilgers, dan Justin Hubner akan menjadi 3 bek tengah. Kevin Dix akan bermain sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sebelah kirinya. Duet gelandang sentral akan diisi oleh Jairo Riedewald dan Tom Haye. Sementara itu, trio penyerang terdiri dari Ulla Romeni sebagai winger kanan, Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Prediksi formasi, 3-4-3 Martin Paes, Jay Idzes, Mees Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Jairo Riedewald, Kelvin Verdong, Ulla Romeni, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun. Menurut Mimin, harapan Timnas Indonesia dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Integrasi 6 pemain keturunan grade A dapat menjadi tambahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas tim. Namun, proses naturalisasi pemain asing seringkali memerlukan waktu dan memiliki tantangan tersendiri.
termasuk regulasi dan adaptasi pemain terhadap sistem dan budaya sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi PSSI dan pelatih untuk memastikan bahwa integrasi pemain baru tersebut berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan formasi 3-4-3 yang diandalkan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lebih kompetitif dan menantang tim-tim besar di Asia. Namun, selain dari kekuatan individual pemain, kerja sama tim dan strategi permainan yang efektif juga akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di kancah internasional. 5 pemain keturunan Grade A yang kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 tulis kita Garuda. Sebanyak 5 pemain keturunan kelas A yang siap mengirim kode untuk memperkuat timnas Indonesia akan dibahas oleh Mimin. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang akan menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum bulan Juni 2024. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, juga membenarkan bahwa ada 2 pemain keturunan yang saat ini dalam proses untuk menjadi WNI. Publik pencinta sepak bola Indonesia tentu penasaran, siapakah mereka yang akan bergabung dengan timnas Indonesia? Timnas Indonesia memerlukan kekuatan tambahan untuk menghadapi pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024, serta untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024, jika berhasil lolos. Dari beberapa kode yang muncul, beberapa pemain keturunan kelas A tampaknya siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Berikut adalah 5 pemain keturunan kelas A yang siap bergabung dengan timnas Indonesia. 1. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix aktif mengikuti unggahan yang diposting oleh akun Instagram Timnas Indonesia, PSSI, dan Erick Thohir. Baru-baru ini, pemain dari FC Copenhagen itu menyukai unggahan timnas Indonesia yang menginformasikan bahwa peringkat FIFA Squad Garuda telah naik ke urutan 134 dunia. 2. Ula Romeni, FC Utrecht. Ula Romeni menarik perhatian dengan unggahan terbarunya di Instagram. Dalam foto tersebut, ia berpose di depan blower AC lagi, sebuah perusahaan elektronik dari Korea Selatan, negara asal pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam unggahan yang sama, Ula Romeni juga berfoto di dekat patung burung, yang bisa diartikan sebagai lambang negara Indonesia, Garuda. Keahlian Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. 3. Jairo Riedewald, Crystal Palace. Dalam percakapan melalui direct message dengan akun Instagram pemain keturunan, ID, Jairo Riedewald menunjukkan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Seorang ahli pemain dari Suriname mengungkapkan bahwa Jairo Riedewald telah menolak tawaran untuk memperkuat timnas Suriname, dengan alasan bahwa ia ingin membela timnas Indonesia. 4. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Kelvin Verdong secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia sudah dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Dalam wawancara di channel YouTube Yusa Nugraha, Kelvin Verdong mengatakan bahwa ia sedang menunggu proses tersebut selesai agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. 5. Mees Hilgers, FC Twente. Mees Hilgers, bek dari FC Twente, juga menunjukkan minatnya dengan mengikuti akun Instagram PSSI dalam beberapa bulan terakhir. Yang paling menarik adalah unggahan terbarunya yang menggunakan hashtag Kita Garuda. Jika Mees Hilgers bersedia dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat, mengingat Mees Hilgers merupakan salah satu bek terbaik di Liga Belanda saat ini. Menurut Mimin, tampaknya timnas Indonesia sedang berupaya menggaet pemain-pemain keturunan kelas A untuk memperkuat skuad mereka. Langkah ini bisa menjadi strategi yang cerdas mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut dari liga-liga Eropa. Perekrutan pemain-pemain keturunan ini juga bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia, baik dari sisi teknis maupun mental. Mereka bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainannya. Namun, perekrutan ini juga harus diiringi dengan pembinaan yang baik dan integrasi yang harmonis antara pemain-pemain keturunan dan pemain-pemain lokal agar tercipta sinergi dalam tim. Selain itu,
Keputusan ini juga harus mempertimbangkan aspek sportivitas dan integritas kompetisi untuk memastikan bahwa semua pemain yang bergabung memenuhi kriteria yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kapan Timnas Indonesia bisa mencapai peringkat 70 dunia di ranking FIFA? Mimin akan coba membahasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa target jangka pendek Timnas Indonesia adalah mencapai peringkat 100 dunia. Erick Thohir mengungkapkan hal ini pada November 2023. Dengan target tersebut, Timnas Indonesia berhasil mencapai peringkat 100 dunia. Erick Thohir berharap dengan pembangunan tim nasional dari pemain muda, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai peserta reguler, sesuai yang dikutip dari situs resmi FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Jika tim ini terus meraih hasil positif, peringkatnya dapat terus naik. Posisi tertinggi Timnas Indonesia dalam sejarah di ranking FIFA adalah peringkat 76 dunia pada September 1998. Pertanyaannya sekarang, kapan Timnas Indonesia bisa kembali ke peringkat 70-an seperti pada tahun 1998? Dengan adanya pemain-pemain keturunan yang bergabung dan perbaikan di kompetisi lokal, Timnas Indonesia berpotensi mencapai peringkat 70-an pada Maret 2025. Untuk mencapai hal tersebut, Timnas Indonesia harus meraih kemenangan terus-menerus dari Juni 2024 hingga Maret 2025. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki 1,102,7 poin, tertinggal 2,49,02 poin dari Montenegro yang berada di peringkat 70 dunia dengan 1,351,72 poin. Pada FIFA Matchday Maret 2024, Timnas Indonesia mendapat tambahan 30,04 poin setelah mengalahkan Timnas Vietnam 2 kali. Kemudian, pada Juni 2024, Timnas Indonesia dapat tambahan sekitar 31 poin jika berhasil mengalahkan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan asumsi Timnas Indonesia mendapatkan minimal 30 poin dalam 9 FIFA Matchday mendatang, Timnas Indonesia dapat mencapai peringkat 70 dunia pada Maret 2025. Setelah Juni 2024, Timnas Indonesia akan berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari September 2024 hingga Juni 2025. Dari Juni 2024 hingga Juni 2025, ada 6 FIFA Matchday. Dengan mengumpulkan poin dari ke-6 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan 180 poin di ranking FIFA. Untuk mencapai total 240 poin, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan 60 poin dari laga uji coba pada FIFA Matchday September 2024, Oktober 2024, dan Maret 2025. Namun, semua ini adalah hitungan dan asumsi. Secara faktual, Timnas Indonesia akan menghadapi persaingan ketat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Qatar, dan tim-tim kuat lainnya di Asia. Pendapat Mimin mengenai potensi Timnas Indonesia mencapai peringkat 70 dunia pada Maret 2025 adalah optimis namun realistis. Memang, dengan adanya peningkatan kualitas pemain, pembangunan tim dari pemain muda, serta perbaikan di kompetisi lokal, peluang untuk naik peringkat menjadi lebih besar. Namun, mencapai peringkat 70 dunia bukanlah hal yang mudah. Timnas Indonesia harus bekerja keras, konsisten meraih hasil positif, dan menghadapi persaingan ketat di tingkat internasional, terutama saat berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, perlu ada dukungan dari semua pihak, termasuk Federasi Sepak Bola, pelatih, pemain, serta fans, untuk mencapai target tersebut. Semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Sebagai pendukung sepak bola Indonesia, saya berharap Timnas Indonesia dapat terus meningkatkan kualitasnya dan mencapai prestasi yang membanggakan di tingkat internasional. Timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan bahwa salah satu pemain terbaiknya batal bergabung jelang Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa salah satu pemain andalannya tidak dapat bergabung dalam persiapan Piala Asia U23 2024.
Sebagai informasi, Shin Tae-yong sebelumnya telah memanggil 28 pemain untuk mengisi skuad Garuda Muda. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi, Hernando Arisutaryadi, Bagas Kava, dan lainnya tetap menjadi pilihan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin juga memberikan kesempatan kepada pemain keturunan dan yang bermain di luar negeri untuk bergabung. Pemain-pemain seperti Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeaon, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner juga dipanggil untuk bergabung. Mereka semua telah bergabung dengan skuad untuk menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab, UEA, sejak 2 April. Namun, ada beberapa pemain yang belum dapat bergabung dengan tim sepenuhnya. Ivar dan Rafael sudah terlihat di sesi latihan tim Merah Putih Muda. Sementara Marcelino, Arhan, dan Nathan masih belum ada kabar mengenai kehadirannya. Kabar buruk lainnya, Justin Hubner tidak dapat bergabung dengan timnas U23. Menurut laman PSSI, Hubner tidak bisa bergabung karena baru saja direkrut oleh tim Jepang, Cerezo Osaka, yang meminjamnya dari Wolverhampton Wanderers hingga akhir tahun 2024. Cerezo membutuhkan jasa bek muda berusia 20 tahun tersebut. PSSI menjelaskan bahwa Cerezo tidak melepas Hubner karena masih membutuhkan tenaganya. Selain Hubner, bek kiri andalan dari PSIS Semarang, Alfiandra Dewangga, juga harus absen. Dewangga baru saja menjalani operasi kecil dan membutuhkan waktu pemulihan. Dengan mendekatnya Piala Asia U23 2024 yang akan diselenggarakan di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei, persiapan tim menjadi semakin krusial. Timnas U23 Indonesia berada dalam grup A bersama Australia, Qatar, dan Yordania. Menurut Mimin, situasi ini tentu menjadi tantangan bagi Timnas U23 Indonesia dalam persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Kehilangan pemain kunci seperti Justin Hubner dan Alfiandra Dewangga tentu akan mempengaruhi strategi dan kualitas tim. Namun, dalam setiap turnamen, tim harus siap menghadapi berbagai hambatan dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Pelatih Shin Tae-yong dan seluruh staf harus bekerja keras untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada dan menyiapkan taktik yang efektif untuk menghadapi lawan-lawan di grup. Mental dan kerja keras tim juga akan menjadi kunci untuk mengatasi kekurangan tersebut dan berusaha meraih hasil terbaik di Piala Asia U23 nanti. Federasi Sepak Bola Indonesia dan Shin Tae-yong ternyata memiliki perjanjian perihal perpanjangan kontrak. Yang tak diketahui banyak orang, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan Shin Tae-yong telah menyepakati perjanjian mengenai perpanjangan kontrak, yang belum banyak diketahui oleh publik. Masa depan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya, apakah akan diperpanjang atau tidak oleh PSSI. Meskipun kontrak Shin Tae-yong masih berlaku hingga Juni 2024, namun saat ini dukungan dari para pendukung timnas Indonesia sedang meningkat dengan pesat. Setelah berhasil membawa timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, prestasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peringkat FIFA timnas Indonesia yang naik dari peringkat ke-142 menjadi ke-134 dunia. Namun, prestasi yang gemilang ini belum menjamin perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa telah ada perjanjian antara PSSI dan Shin Tae-yong. Ia juga mengakui bahwa prestasi timnas Indonesia yang mengalahkan Vietnam akan menjadi pertimbangan dalam perpanjangan kontrak. Ini sudah ada perjanjiannya berdua antara PSSI dengan coach Shin Tae-yong, kata Arya Sinulinga. Perjanjian ini sudah disepakati berdua baik dari PSSI maupun coach Shin Tae-yong, tambahnya. Terkait dengan target yang harus dicapai Shin Tae-yong untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, PSSI menetapkan 2 target besar. Pertama, meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kedua, meloloskan timnas U23 Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong telah berhasil mencapai target pertama, dan saat ini sedang berupaya untuk mencapai target kedua. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa keputusan perpanjangan kontrak akan segera diambil jika Shin Tae-yong berhasil mencapai target tersebut. Namun, jika gagal, semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong.
Nanti kami akan bertanya ke Coach Shin Tae-yong ya, apabila gagal di Piala Asia U23 2024, kata Arya Sinulinga. Kami akan bertanya kepadanya mengenai target yang diminta PSSI dan menjelaskan bahwa targetnya ini penting untuk tim, tambahnya. Pendapat Mimin. Hubungan antara PSSI dan Shin Tae-yong tampaknya sudah cukup solid dengan adanya perjanjian perpanjangan kontrak. Prestasi yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, memang patut diapresiasi. PSSI telah menetapkan target yang jelas bagi Shin Tae-yong sebagai syarat perpanjangan kontrak, yang diantaranya sudah berhasil dicapai. Ini menunjukkan bahwa PSSI memiliki ekspektasi yang realistis dan ingin memastikan pelatihnya mampu membawa prestasi bagi sepak bola Indonesia. Tentunya, kunci utama kesuksesan adalah implementasi dari target-target yang telah ditetapkan. Shin Tae-yong sebagai pelatih harus mampu mengelola tim dengan baik, meningkatkan kualitas pemain, serta mempersiapkan strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme yang tinggi dari para pendukung, harapannya adalah Timnas Indonesia akan terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional di masa mendatang. Alhamdulillah teman-teman, PSSI bakal terus lanjutkan proyek naturalisasi. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengonfirmasi bahwa proyek naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia terus berjalan dengan beberapa syarat tertentu. Menurut Amali, naturalisasi pemain dapat menjadi cara yang efektif untuk menambah jumlah pemain lokal di Timnas Indonesia. Amali percaya bahwa kehadiran pemain keturunan bisa mendorong pemain lokal untuk meningkatkan performa mereka. Pemain-pemain lokal menjadi lebih termotivasi saat melihat adanya persaingan, seperti contohnya Pratama Arhan. Dulu, Arhan tidak memiliki pesaing di posisi kiri, tetapi sekarang ada pemain seperti Nathan Choyaon dan Shane Patinama. Ini membuat Arhan harus terus meningkatkan performanya, ujar Amali pada Kamis. Meski demikian, Amali menekankan bahwa proses naturalisasi harus memenuhi beberapa syarat, seperti kemampuan pemain, permintaan dari pelatih, dan keberadaan darah keturunan Indonesia. Kami akan terus mencari pemain keturunan asalkan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pemain harus memiliki darah Indonesia dan ada permintaan dari pelatih, jelas Amali. Amali juga menyebutkan bahwa ada ketentuan khusus untuk pemain yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Jika pemain tidak memiliki darah keturunan, ada ketentuan bahwa pemain tersebut harus bermain di Indonesia selama 5 tahun untuk dapat dinaturalisasi, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Tidak hanya menetap, tetapi juga harus aktif bermain dan tidak meninggalkan Indonesia selama 5 tahun, tambah Amali. Menurut Amali, pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang berbeda dibandingkan dengan pemain yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Kami tidak ingin merekrut pemain yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia karena rasa kebangsaannya tentu berbeda dengan pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, ungkapnya. Belakangan ini, banyak atlet dari Eropa yang telah dinaturalisasi dan menjadi bagian dari Timnas Indonesia, seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Shane Patinama, Jay Itzes, Nathan Choyaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Pendapat Mimin mengenai proyek naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia adalah bahwa hal ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengembangkan kualitas dan jumlah pemain dalam tim. Dengan menggabungkan pemain lokal dan pemain keturunan, Timnas Indonesia dapat memiliki kombinasi keterampilan dan pengalaman yang lebih beragam, yang dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Namun, penting bagi PSSI dan pelatih untuk memastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan adil dan transparan, serta memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen dan rasa kebangsaan terhadap Indonesia. Selain itu, pengembangan pemain muda lokal juga harus tetap menjadi prioritas agar Timnas Indonesia memiliki generasi pemain yang kompetitif dan berkelanjutan untuk masa depan. ST jadi alasan PSSI yakin Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade. Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengungkapkan bahwa keyakinan Timnas Indonesia U23 untuk berhasil lolos ke Olimpiade 2024 sangat dipengaruhi oleh kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih.
Saat ini, Timnas Indonesia U23 sedang fokus dalam persiapan untuk Piala Asia U23 2024 yang merupakan ajang kualifikasi untuk Olimpiade. Shin tengah mengoptimalkan performa Rizky Ridho dan timnya sebelum menghadapi pertandingan melawan Qatar, Australia, dan Yordania di fase grup. Untuk bisa melaju ke perempat final, Timnas Indonesia U23 harus menduduki posisi 2 teratas di fase grup dan selanjutnya berjuang untuk meraih tempat di babak semifinal. Juara Piala Asia U23 2024, bersama dengan tim yang berada di peringkat kedua dan ketiga, akan mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim yang berada di peringkat keempat akan berhadapan dalam playoff dengan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF. Mengingat kualitas lawan di grup A yang cukup tangguh, PSSI tetap yakin dengan kemampuan Shin untuk menyusun strategi terbaik bagi tim. Amali mengatakan, Coach Shin Tae-yong tentu memiliki perencanaan yang matang. Kami percaya sepenuhnya pada strategi yang dia buat. Amali berharap Timnas Indonesia U23 yang kini berada di Dubai, Uni Emirat Arab, dapat melakukan persiapan dengan optimal dan berhasil melaju ke Olimpiade. Dengan persiapan yang kami lakukan ini, harapan kami tentu saja untuk bisa lolos ke Olimpiade. Kami ingin bagaimana caranya bisa berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Waktunya memang sudah dekat dan kami berharap mereka dapat melengkapi cabang olahraga lain yang telah lolos, ungkap Amali. Sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat, 5 April 2024, dan Uni Emirat Arab pada Senin, 8 April 2024, dalam 2 pertandingan uji coba. Menurut Mimin, terlihat bahwa Zainuddin Amali, Ketua Umum PSSI, sangat percaya pada kemampuan Shin Tae-yong sebagai pelatih untuk membawa Timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade 2024. Kepercayaan tersebut tentunya didasarkan pada rekam jejak dan kualitas Shin sebagai pelatih yang telah teruji. Selain itu, persiapan yang intensif dan serius dilakukan oleh Timnas Indonesia U23, termasuk uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai target tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tim berada dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi kompetisi yang ketat seperti Piala Asia U23 2024. Namun, dalam sepak bola, tidak ada yang pasti. Meskipun persiapan dan strategi telah disusun dengan baik, faktor-faktor lain seperti cedera pemain, keberuntungan, dan performa saat pertandingan bisa mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus, bekerja keras, dan tidak meremehkan lawan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sentuhan ajaib Shin Tae-yong 2 kali antar Timnas Indonesia paling produktif di peringkat FIFA. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat pengakuan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah berhasil meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia menjadi urutan 134 dunia. Dengan bimbingan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia 2 kali menjadi tim dengan skor tertinggi di peringkat FIFA. Pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada Oktober 2021, Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan total 28,56 poin. Kemenangan 2-1 dan 3-0 atas Taiwan di turnamen tersebut membuat tim ini mendapatkan poin tersebut. Dengan tambahan poin sebesar 28,56, Timnas Indonesia menjadi tim dengan peningkatan poin terbesar di seluruh dunia pada Oktober 2021. Tim Garuda juga naik 10 peringkat dalam periode tersebut. Prestasi Timnas Indonesia sebagai tim dengan skor tertinggi di peringkat FIFA berulang lagi pada 18 hingga 26 Maret 2024. Berkat kemenangan atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda mencatatkan prestasi luar biasa. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 21 Maret dan 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Dengan 2 kemenangan tersebut, Timnas Indonesia mengumpulkan total 30,04 poin. Tambahan poin sebesar 30,04 membuat Timnas Indonesia sekali lagi menjadi tim dengan peningkatan poin terbesar dalam ranking FIFA dan naik 8 peringkat.
Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong, staf pelatihan, dan pemain timnas Indonesia atas pencapaian ini. Hasil ini patut kita syukuri, alhamdulillah atas pencapaian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung sehingga timnas Indonesia bisa seperti sekarang. Semoga kedepannya akan terus lebih baik, kata Erick Thohir, dilansir dari laman resmi PSSI pada Jumat, 5 April 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan posisinya di ranking FIFA, bahkan mencapai urutan 120 dunia. Pada Juni 2024, timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat Mimin, prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong memang patut diapresiasi. Meningkatnya peringkat FIFA dan peningkatan poin yang signifikan menunjukkan bahwa ada kemajuan yang berarti dalam sepak bola Indonesia. Apresiasi dari Erick Thohir juga menegaskan bahwa kerja keras dan dedikasi dari semua pihak, termasuk pelatih, staf kepelatihan, dan pemain, telah membuahkan hasil yang positif. Ini adalah indikasi baik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa konsistensi dalam performa dan prestasi adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik di tingkat internasional. Timnas Indonesia perlu terus bekerja keras, meningkatkan kualitas, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi-kompetisi mendatang, termasuk laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan yang tepat dan strategi yang baik, harapan untuk melihat timnas Indonesia bersaing di tingkat internasional dengan lebih kompetitif dan meraih pencapaian yang lebih tinggi di masa depan bukanlah hal yang mustahil.